Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Purwanti dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ad-Duha. Apa itu surah Ad-Duha? Apakah kalian sudah mengenal surah Ad-Duha? Apakah kalian sudah hafal surah Ad-Duha? Mari kita pelajari satu persatu dari setiap hal yang berhubungan dengan surah Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha, yaitu waktu di mana matahari sudah naik sepenggalah, waktu pagi hari. Surah ini, surah Ad-Duha, terdiri atas 11 ayat dan surah ke-93. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Fajr. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan sebelum masa Nabi pindah atau hijrah ke Madinah. Nama Ad-Duha diambil dari lafal Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama dari surah Ad-Duha ini. Nah, bagaimana cerita tentang turunnya Ad-Duha ini? Mari kita simak. Surah Ad-Duha turun pada masa sepanjang dakwah Rasulullah itu terjadi kekosongan wahyu. Jadi biasanya wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu hampir setiap hari. Tetapi menurut riwayat ada sekitar 15 hari wahyu tidak turun atau terjadi kekosongan wahyu. Lama tidak turun. Nah, masa kekosongan ini disebut dengan masa fatratul wahyi. Apa yang terjadi dengan diri Rasulullah? Tentu Rasulullah yang biasanya setiap hari menerima surah, menerima perhatian dari Allah, tentulah Rasulullah merasa rindu sekali dengan datangnya wahyu dari Allah. Maka Rasulullah sering bolak-balik ke atas bukit berharap ada malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah untuk beliau. Nah, kesempatan ini digunakan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi, kaum kafir Quraisy banyak yang menuduh dan mencaci Rasulullah. Salah satunya yaitu Ummu Jamil. Ada yang tahu siapa Ummu Jamil? Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab yang diceritakan di surah Al-Lahab. Jadi, Ummu Jamil berkata, "Menurut saya, Muhammad, temanmu itu sudah meninggalkan kamu. Dia sudah benci kepadamu. Maka dia tidak mau lagi membawakan wahyu untukmu." Itu kata Ummu Jamil. Nah, setelah mendapatkan cacian, makian, dan tuduhan dari kaum kafir, tuduhan yang bahwa Rasulullah ditinggalkan, Rasulullah dibenci oleh Allah, Allah menghibur hati Rasulullah dengan cara menurunkan satu surah, yaitu surah Ad-Duha. Apa kata Allah dalam surah Ad-Duha ini? Allah berkata, "Wad-duha." Hei Muhammad, aku bersumpah demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan aku juga bersumpah demi malam yang sudah sunyi. Jadi Allah itu bersumpahnya tidak demi satu hal saja, tetapi bersumpah pada waktu duha, yaitu waktu pagi hari di mana manusia itu masih seger, masih bugar, dan juga bersumpah pada waktu malam yang sudah sunyi ketika manusia sudah ada pada waktu istirahat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak meninggalkan kamu Muhammad dan juga tidak membencimu. Jadi dalam ayat ini tentu mematahkan tuduhan Ummu Jamil tadi yang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kamu, dia telah membencimu. Ternyata Allah tidak membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad dalam ayat ketiga surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu harus tahu Muhammad bahwa kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Makanya Rasulullah itu lebih suka beribadah kepada Allah. Beliau tidak mengejar dunia yang sehingga melupakan akhirat. Walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah masuk
surga, tetapi beliau tetap beribadah karena beliau tahu bahwa kehidupan di akhirat nanti itu nikmatnya jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Kelima kita lihat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga kamu menjadi puas. Karunia apa ini? Karunia yang dimaksud di sini adalah karunia di surga nanti, bahwa di surga itu kenikmatannya berjuta-juta kali lipat dibanding kenikmatan di dunia. Apapun yang kalian inginkan di surga nanti pasti dikabulkan oleh Allah dalam waktu sekejap. Itu adalah janji Allah tentang kenikmatan surga yang sangat membuat manusia itu menjadi puas akan ibadahnya di dunia, tidak sia-sia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat Rasulullah, ingat Muhammad, dulu ketika kamu yatim Allah melindungimu, ya kan? Nabi sudah yatim ketika masih dalam kandungan. Ternyata ibunya masih sanggup mengurusnya. Ketika ibunya wafat, Nabi ada kakeknya, dilindungi Allah lewat kakeknya. Ketika kakeknya wafat, siapa lagi yang melanjutkan perlindungan pada Rasul? Dilanjutkan lagi perlindungan pada Rasul yaitu oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi walaupun Nabi itu yatim dari dalam kandungan, tapi ternyata beliau tidak pernah sia-sia, tidak pernah tersiksa. Beliau selalu ada tangan Allah melindungi beliau melalui orang-orang terdekatnya. Itu sudah nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kita lihat ayat selanjutnya. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia, Allah, mendapati kamu menjadi orang yang bingung. Lalu dia memberikan kamu petunjuk. Jadi Rasulullah itu terkenal orang yang ummi, artinya orang yang buta huruf. Tetapi ternyata beliau tidak mengikuti ajaran-ajaran kaum kafir Quraisy. Ternyata Allah memberikan petunjuk pada Rasulullah yaitu melalui kitab Al-Quran. Nah, itu nikmat bukan? Karena banyak sekali manusia ini yang bisa membaca, bisa menulis, tapi ternyata dia tersesat, dalam artian tidak mengetahui jalan hidup yang sebenarnya karena tidak mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, tetapi dia memberikan kamu kecukupan. Apa buktinya? Nabi itu adalah orang yang miskin, anak yatim yang miskin, sehingga beliau pada suatu kisah mengembala kambing pada waktu kecil. Nah, ternyata beliau tidak pernah itu kelaparan, dikasih rezeki dari sini, bahkan orang yang menyusui beliau diberi keberkahan, kambing-kambingnya gemuk, hasil susunya banyak, sampai ketika dewasa mendapatkan jodoh Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya, dan ketika menikah pun juga hasil dagangnya sangat berlimpah. Itu adalah kenikmatan dari Allah, bahwa walaupun Nabi Muhammad itu kekurangan, tetapi Allah memberikan kecukupan. Kita lanjutkan. Wa ammal yatima fala taqhar. Maka itulah Muhammad, karena kamu sudah diberikan kenikmatan tadi dari bayi sampai kamu dewasa, pada anak yatim janganlah berbuat sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan juga kepada orang yang meminta-minta, jangan sampai kamu menghardiknya. Tidak boleh kita itu menghina, membentak pada anak yatim maupun anak orang yang minta-minta, orang yang 11 ya. Kita lihat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, terhadap nikmat-nikmat Tuhan tadi,
hendaklah kita selalu bersyukur. Kita tidak boleh kufur atas nikmat Allah, karena Allah sudah berjanji, siapa yang bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Entah melipat gandakannya itu di dunia maupun melipat gandanya itu di akhirat. Dan ketika seseorang itu kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah juga sudah berjanji bahwa akan ada azab yang akan diberikan kepada manusia yang kufur tadi dari Allah. Nah, dari rangkaian tafsir tadi dapat kita simpulkan isi kandungan surah Ad-Duha. Yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah. Kemudian yang kedua, kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Nikmatnya berlipat-lipat, tetapi demikian juga azabnya juga berlipat-lipat kalau kalian tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah. Maka azabnya tidak seperti azab di dunia, tapi jauh lebih pedih daripada azab di dunia. Kalau kalian bersyukur, maka nikmatnya juga jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Kemudian larangan bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Dan yang terakhir adalah pesan Allah bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat dari Allah. Nah, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada 3 nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang diceritakan dalam surah Ad-Duha. Nikmat apa aja itu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim. Sudah diceritakan tadi sama Ibu, walaupun beliau yatim, kemudian pengasuhannya dilanjutkan oleh ini, dilanjutkan ini, dilanjutkan ini. Kemudian nikmat yang kedua, mendapat petunjuk pada saat beliau kebingungan. Dan nikmat yang terakhir adalah mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Oke, bagaimana? Sudah paham isi dari kandungan surah Ad-Duha? Nah, nanti tolong isi kandungan ini dicermati dan dipahami, dan jangan lupa lafaz surat Ad-Duha dihafalkan. Baiklah, mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.